Bapak Ibu Saudara Sekalian, kita masih bersama CWM. Mari kita lanjutkan perbincangan kita tentang damai. Tadi kita sudah mengupas tentang hiri dan otapa. Dhamma sebagai pelindung dunia. Sesuai tema Waisak pada tahun ini, Dhamma sebagai pelindung dunia. Bagaimana menjaga dunia dengan Dhamma? Salah satunya adalah mempraktekkan metta, karuna, mudita, dan UPK dalam kehidupan sehari-hari. Rasa welas asih, cinta kasih perlu kita pupuk, kita kembangkan dalam diri. Ya. Apabila seseorang memiliki rasa welas asih, rasa cinta kasih yang dalam diri kita, tidak mungkin kita akan melukai orang lain. Tidak akan mungkin. Ini dasar atau apa istilahnya yang ada dalam diri kita. Semua ada, cuman kadarnya. Kalau kita kalah dengan loba, keserakahan, dosa, kebencian, irsia, iri hati, dan moha, godaan batin, maka faktor-faktor Brahma Wihara ini akan melemah, saling menekan. Tetapi kalau yang 4 Brahma, metta, karuna, mudita, UPK ini kita munculkan, maka yang dosa, loba, irsia, moha ini akan semakin kecil. Ya. Metta, ya, mari kita kupas satu persatu. Perasaan welas asih, cinta kasih. Ya. Ada pepatah demikian. Metta ini adalah perasaan welas asih, tidak hanya dibatasi oleh keluarga kita, tidak hanya dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh agama, bahkan negara. Apabila ini sudah di kotak-kotak metta ini, maka dia akan dua sisi. Dia akan baik, dia akan welas asih, dia akan sayang kepada keluarganya. Tetapi dengan orang yang tidak sekeluarga atau berlawanan dengan kita, dia akan melakukan sebaliknya. Dia akan mencintai mati-matian dan keluarganya. Kalau keluarganya ada yang dihina, dia mati-matian. Ini hanya karena terbatas di kotak dalam keluarga. Kalau kita hanya dibatasi oleh suku, ya. Apabila keluarga kita, suku kita diancam atau terjadi perselisihan, dia akan meluap, akan berusaha menjatuhkan itu lain. Ini karena hanya dibatasi oleh suku. Sama halnya dengan bangsa negara. Tetapi kalau cinta kasih yang universal, pada dasar cinta kasih itu universal, sifatnya luas sekali. Bahkan di dalam Dhamma kita sering mendengar istilah Sabbi Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sangat luas sekali. Ya. Makhluk tidak hanya manusia, ada binatang, ada makhluk. Kalau Sang Buddha menjelaskan kriteria makhluk hidup itu ada makhluk yang kelahiran dari kelembapan. Ada nyamuk dan sebagainya, kan kelembapan. Ada yang lahir melalui telur, ada ayam dan sebagainya. Ada lahir melalui kandungan, melahirkan manusia dan sebagainya. Ada hewan juga yang melahirkan. Ada yang lahir secara spontan, makhluk-makhluk astral. Alam paradewa, alam niraya, alam peta ini spontan. Nah, semua ini kita pancarkan welas asih. Di dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha menyampaikan begini. Hendaklah cinta kasih kita pancarkan ke segenap alam, ke atas, ke bawah, ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa kebencian. Seperti seorang ibu yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk melindungi putranya yang tunggal. Demikianlah seharusnya welas asih dipancarkan ke segenap alam.
contoh seorang ibu, ya, Sang Buddha menyontohkan seorang ibu. Seorang ibu pasti tulus, ya, akan tulus terhadap putranya, akan melindungi putranya, akan memperjuangkan demi kebaikan orang tua. Dia akan mengabaikan dirinya sendiri. Ini seorang ibu. Perasaan ini bisa kita pahami. Semua orang karena punya ibu, ibu juga punya anak. Ini perasaan ini bisa dipahami apabila perasaan ini kita implementasikan ke lingkungan kita, ke saudara kita, ke kawan-kawan kita, ke orang yang tidak kenal. Ini luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi Sang Buddha sangat luar biasa mengilustrasikan yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti. Seorang ibu yang mempertaruhkan jiwa raganya demi melindungi putranya. Kalau perasaan ini kita pupuk, ya, dalam diri kita melalui meditasi samatha bhavana, meditasi cinta kasih, maka hidup kita akan damai, akan tenang. Bapak Ibu, Saudara sedang dengan memiliki welas asih, kita akan dapat melindungi diri kita. Karena dengan welas asih seorang bisa mengembangkan welas asih ini akan memiliki manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, bagi juga untuk orang lain. Karena vibrasi seorang memiliki welas asih sangat besar sekali. Contoh Sang Buddha yang sangat luar biasa menjinakkan gajah Giri Mekala. Gajah yang memang dibuat ganas, ya. Sudah dikasih minuman keras, terus dilukai, sehingga gajah itu dengan ganasnya menyerang siapa saja, apapun di depannya diterjang. Bahkan saat itu banyak sekali masyarakat yang hampir terluka. Sang Buddha dengan welas asih yang sudah dipupuk, yang sudah dikembangkan, menjinakkannya. Gajah yang liar itu di hadapan Sang Buddha langsung terduduk dan menyapu debu di kaki Sang Bhagawan. Ini kekuatan welas asih. Jadi efeknya tidak hanya diri kita, makhluk di sekitar kita juga akan tenang, akan damai. Di dalam riwayat Karaniyamita Sutta, suatu ketika murid-muridnya Sang Buddha diinstruksikan untuk latihlah pengembangan diri, cari tempat-tempat yang sunyi. Sang Buddha menunjukkan ada salah satu hutan yang bagus untuk mengembangkan kesadaran karena di sana jauh dari keramaian. Maka para biku semua berangkat menuju tempat yang ditunjukkan oleh Sang Bhagawan. Ketika memasuki kawasan hutan, para penduduk situ melarang, mengingatkan, Bante, jangan masuk kawasan hutan ini. Kawasan hutan ini sangat angker. Masyarakat banyak yang tidak kembali, berani masuk hutan tidak kembali. Atau kembali dia akan sakit, stres gila dan sebagainya. Tapi para Bante karena mendapat petunjuk dari Sang Bhagawan, dia tetap melanjutkan usahanya mengembangkan diri di hutan dengan kesunyian. Ya. Pada saat itu hari pertama, hari kedua tenang. Ya. Tapi hari berikutnya mulai mereka membuat onar, menunjukkan berbagai macam rupa, menghantui berbagai macam wujud dengan aneka ragam, sehingga para Bante tidak bisa konsentrasi, tidak bisa tenang. Jangankan untuk duduk tenang, ya. Pikirannya diliputi rasa was-was, takut. Jangan-jangan nanti muncul lagi begini. Semua berbincang masalah kondisi hutan. Menyebar itu berita, sehingga para biku tidak bisa menjalankan meditasi dengan baik. Sehingga mereka kembali lagi menghadap Sang Buddha. Ketika menyampaikan persoalan yang dialami para biku ini, Sang Buddha mengajarkan Parita Karaniyamita Sutta kepada para biku. Sehingga pada saat itu para biku melatih
Karena pada saat itu belum ada tulisan ya, mereka melafal, dirasa sudah mampu 1 bulan 2 bulan itu sudah fasih, mereka berangkat lagi ke hutan tempat di mana Sang Buddha menunjukkan. Setelah itu pagi sore sebelum melakukan meditasi, beliau memancarkan Karanayamrita Sutta, bacakan Karanayamrita Sutta. Tidak lama tempat itu menjadi damai, menjadi tenang. Mereka menjadi bersahabat. Itulah kekuatan parita, kekuatan welas asih yang diucapkan secara kelompok, apalagi yang membaca itu para biku-biku senior, sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga hutan itu menjadi damai, hidup berdampingan. Setelah kembali dari tempat meditasi itu, kembali menghadap Sang Buddha, mereka sudah menyampaikan kebenarannya. Sang Buddha memaparkan kenapa hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak diganggu. Karena mereka, para makhluk-makhluk itu kan tinggalnya di pohon-pohon dan sebagainya. Ketika ada para biku datang ke hutan itu, mereka secara otomatis akan turun dari tempatnya dan mereka akan menyingkir. Nah, karena dirasa hari pertama, hari kedua mereka beranggapan para biku ini hanya singgah. Mungkin 1 hari, 2 hari melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kok beliau tidak meninggalkan tempat itu, jadi merasa terganggu. Sehingga mereka membuat. Bapak Ibu, Saudara Dhamma yang berbahagia, kita lanjutkan perbincangan Dhamma ini setelah pariwara yang